Jelas, Pak. Jelas. Baik, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan menyelesaikan bagian terakhir dari bab pewarisan sifat. Untuk sementara, menurut mikrofon saya mute dulu. Semuanya perhatikan. Baik, untuk sementara mikrofon saya matikan. Kita mulai belajar, dipersiapkan bukunya juga. Kita masuk ke bab pewarisan sifat. Baik, perhatikan papan tulis berikut ini. Nah, kita akan masuk bab terakhir di pewarisan sifat. Jadi nanti kita akan membahas tentang aplikasi dan kelainan pada pewarisan sifat. Oke. Tapi sebelum masuk ini saya kasih pengantar dulu tentang kromosom. Nah, kromosom manusia ada yang tahu berjumlah berapa? Berapa buah atau berapa pasang kromosom pada manusia? Setiap makhluk hidup punya jumlah kromosom yang berbeda-beda. Kalau pada manusia, berapa jumlah kromosomnya? Silakan dijawab di kolom komentar. Ada yang tahu, silakan dijawab. Coba sebelum saya teruskan, silakan dijawab. Berapa jumlah kromosom manusia? Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Salah enggak apa-apa, silakan dijawab. Berapa kromosom manusia? Ada yang tahu? Yuk, dituliskan. Salah tidak apa-apa. Silakan dijawab. Berapa jumlah kromosom manusia? Saya kasih pilihan. Apakah 46 ataukah 23 jumlah kromosom manusia? Silakan dijawab. 46 atau 23. Silakan tulis di kolom komentar. Saya tunggu. 46 atau 23 jumlah kromosom manusia. Kalau tidak ada yang mau jawab, akan saya tanya satu persatu. Oke, tidak ada yang mau jawab. Oke. Saya minta, nah, Muhammad Solikin. Muhammad Solikin, tolong dijawab. Muhammad Solikin, berapa jumlah kromosom pada manusia? 46 atau 23? Silakan Muhammad Solikin. Berapa, Bin? 46 apa 23? Bin? Atau yang mau jawab, silakan. Mikrofonnya diaktifkan. Berapa? Ria Agista mau menjawab, silakan. Atau ini 46. Oke, ada yang punya jawaban lain? Oke. Kita lanjutkan ya, saya mute lagi. Oke. Jumlah kromosom manusia itu adalah 46 buah atau 23 pasang. Pada manusia jumlah kromosomnya itu 46. Tapi karena dia posisinya berpasangan, maka dia menjadi 23 pasang. Oke. Saya kembali lagi. Nah, kenapa seperti itu?
Nah, di 46 ini 23 buah berasal dari kromosom ayah, sedangkan 23 lagi berasal dari ibu. Jadi kalau di total, setiap manusia punya kromosom 46 dengan berpasangan. Atau bisa dituliskan begini, kromosom manusia 22AA plus XY. Ini pada laki-laki. Nah, kalau pada perempuan 22AA plus XX. Nah, AA ini merupakan kromosom autosom atau kromosom tubuh. Jadi 22 pasang ini merupakan kromosom tubuh. Sedangkan satu pasang ini, XY, ini 22 pasang, ini satu pasang jadi total 23. Yang satu pasang ini, kalau dia XY, maka menjadi manusia berkelamin laki-laki. Kalau dia XX, menjadi manusia berkelamin perempuan. Ini kromosom secara umumnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, pada saat pembentukan sel kelamin, nah, kromosom ini akan mengalami pembelahan secara meiosis, sehingga jumlahnya menjadi setengah dari jumlah kromosom orang tuanya. Nah, kalau pada laki-laki, di sel kelaminnya atau di sel sperma, maka kromosomnya yang mungkin menjadi 22A saja, ini berpasangan, ini tidak berpasangan, plus X atau 22A plus Y. Jadi kalau ada laki-laki ada kemungkinan kromosom spermanya itu 22A plus X, 22 ini kromosom tubuh, X ini adalah penentu jenis kelamin, atau bisa juga karena dia X dan Y, bisa juga 22A plus Y. Kalau pada perempuan, karena dia 22AA plus XX, maka kromosomnya menjadi 22A plus X. Nah, jadi kalau misalnya dari ayah kromosom 22A plus X ketemu dari ibu 22A plus X, maka nanti X dan X anaknya menjadi perempuan. Nah, kalau dari ayah yang keluar adalah kromosom 22Y, ibunya X ini, X dan Y nanti ketemu anak menjadi laki-laki. Jadi kemungkinan anak laki-laki dan anak perempuan adalah 50%, 50%. Ini adalah tentang kromosom. Nah, sekarang ini dasarnya. Jadi pada sel tubuh normal, kromosom 46, 22 pasang AA atau kromosom tubuh plus XY atau XX. Kalau pada sel kelamin, sel sperma atau ini sel telur, maka kromosomnya adalah 22A plus X atau plus Y pada laki-laki dan 22A plus X pada perempuan. Nah, sekarang kita akan membahas yang ini saja, kromosom penentu jenis kelamin ini, XY dan XX. Yang 22A kita tidak bahas. Kita hanya melihat satu kromosom saja, yaitu kromosom X atau kromosom Y yang menjadi penentu jenis kelamin. Sekarang silakan sambil dilihat bukunya, ini di halaman berapa ini. Nah, bagaimana kromosom ini menjadi penentu sifat-sifat pada manusia. Yang pertama adalah warna kulit. Nah, di warna kulit itu diturunkan dari kromosom. Misalnya di sini ada 3 gen penentu warna kulit. Gen A, gen B, dan gen C. Nah, A besar, B besar, C besar, ini kalau ketemu semua menjadi kulit berwarna gelap. Nah, sedangkan lawannya atau resesifnya adalah A kecil, B kecil, C kecil. Kalau kecil semua ini ketemu, maka akan menjadi berwarna terang atau tidak gelap. Nah, tapi kalau campuran ada yang besar, ada yang kecil seperti ini, A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, maka menjadi kulit berwarna sawo mateng atau kecoklatan. Jadi tadi gen yang dominan
Nah, gen yang dominan adalah A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Ini hasil kulitnya adalah gelap. Nah, resesif A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Nah, ini kulitnya menjadi kulit terang. Atau kalau kita sebutnya kulit putih. Tapi sebenarnya bukan kulit putih, cuma kulit terang. Nah, ini kalau bercampur, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, maka ini menjadi kulit sawo matang atau kulit coklat. Nah, ini adalah kemungkinannya. Jadi tidak usah dihafal. Nah, jadi kemungkinan misalnya dari ayah dan ibu. Nah, kemungkinan anak mempunyai kulit yang bermacam-macam ini sangat besar sekali. Nah, seperti ini. Jadi tidak mesti kalau ayahnya berkulit gelap, ibunya berkulit gelap, terus kemudian anaknya berkulit gelap. Dia tetap punya kemungkinan anaknya berkulit putih atau berkulit coklat. Atau sebaliknya, orang tuanya keduanya berkulit putih, berkulit terang, dia tetap anaknya punya kemungkinan berkulit gelap atau bahkan berkulit coklat. Jadi semuanya itu masih dimungkinkan karena di sini ada 64 kombinasi gen. Jadi yang ini resesif ini jadi kulitnya terang, di sini dominan semua menjadi gelap, dan di wilayah ini adalah wilayah yang kulitnya kecoklatan. Kita lanjutkan. Selain warna kulit, gen juga pada manusia ini menjadi penentu bentuk rambut. Jadi orang yang dahinya atau sejauhnya batu E, ada yang rambutnya letter V atau letter W, itu karena ada gen gen W besar ini. Yang letter V seperti ini letter V. Nah, ini yang letter W karena punya gen resesif W besar W kecil. Nah, ini sama seperti persilangan homozigot dominan resesif. Ini untuk pengetahuan saja, tidak usah dihafalkan. Begitu juga dengan cuping telinga, bentuk rambut semuanya dikendalikan oleh gen. Jadi ini ada gen C rambut keriting dan gen S rambut lurus. Gen keriting dominan terhadap gen lurus. Jadi kalau anaknya C besar keriting, C besar S kecil keriting juga, atau berombak. Nah, kalau S kecil lurus. Jadi boleh jadi orang tuanya dua-duanya berambut keriting tapi anaknya berambut lurus, bisa karena ada gen rambut lurus. Di atau sebaliknya, orang tuanya lurus, orang tuanya keriting atau orang tuanya berambut berombak lurus, anaknya punya rambut keriting juga bisa. Jadi tidak tidak mesti harus dicurigai seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke kelainan atau penyakit yang diderita manusia karena diturunkan lewat gen, silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Atau kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Dilanjutkan atau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar kalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan atau lanjut, silakan. Saya tunggu. Kita santai saja. Ada pertanyaan sampai sini, anak-anak semua? Ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Bentar. Ada dilanjut atau
Ada pertanyaan? Silakan. Saya unmute semua. Silakan, ada pertanyaan? Jadi aku juga saya kendaraannya. Gimana? Dilanjutkan? Oke. Kalau tidak ada respon, saya lanjutkan lagi. Ada Oke, saya lanjutkan. ini lebih kena. Sanan loh. Oh iya. Gitu lama berkulit. Loh, aku di sana loh. Nggak kedengeran matut-matut. Woi. Oke, tolong. Ya Allah, kenapa aku begini? Mute dulu semua. Mute dulu. Baik. Maaf anak-anak semua, ada gangguan teknis sebentar. Jadi terputus. Tapi sekarang kita lanjutkan. Saya mute dulu semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan-kelainan apa saja. Tolong di mute semua. Tolong mikrofonnya dimatikan semua. Yes, suara saya terdengar anak-anak semua? Lilis, Anggi, Solikin, suara saya kedengaran? Tolong dijawab. Dengaran enggak suara saya? Tes 1, 2, 3. Lilis, kedengaran suara saya, Lis? Anggi, kedengaran suara saya, Anggi? Kedengaran, oke ya. Kita mulai lagi. Mohon maaf ada gangguan teknis. Oke, kita mulai lagi. Jadi, kita mulai lagi. Nah, ternyata gen itu saat diturunkan orang tua kepada anaknya, selain menurunkan sifat, ternyata juga menurunkan beberapa penyakit bawaan. Jadi ada istilahnya namanya penyakit bawaan. Jadi bukan karena orang perlu tertular, tapi diturunkan melalui gen dari orang. Kurang 4 menit. Tolong mikrofonnya di mute dulu ya, biar kita enak belajarnya. Oke, anak-anak semua. Kalau kita lanjutkan ya. Tolong mute, tolong mikrofon di on off. Nah, yang pertama adalah penyakit namanya albino. Albino itu penyakit di mana orang tidak punya pigmen warna. Jadi kenapa kulit kita berwarna hitam, coklat, dan sebagainya? Itu karena kita punya pigmen warna coklat atau pigmen warna gelap. Sedangkan orang yang kulitnya tidak punya pigmen warna, maka dia akan menjadi berkulit putih seperti ini yang atau kita sebut dengan albino. Nah, albino ini diturunkan melalui gen dari orang tuanya. Nah, contohnya di sini. Nah, A besar itu adalah
di sini misalnya ya, A besar itu yang normal. Kalau A kecil, ini yang gen albino. Nah, saat anak itu punya gen misalnya A besar, maka dia punya pigmen atau kulitnya normal. Nah, tapi saat anak itu punya genotip A besar A kecil, nah ini disebut dengan karier albino. Maksudnya bagaimana karier albino itu? Secara fisik, kulitnya tidak ada masalah, tetap punya pigmen, cuma dalam gennya dia itu punya bakalan atau punya bakalan albino. Jadi bisa menurunkan albino kepada keturunan selanjutnya. Tapi arti kata karier di sini, secara fisik dia normal, tetapi secara gen dia punya bakat untuk bisa menurunkan albino. Nah, baru kalau genotipnya A kecil, dia menjadi albino. Jadi istilahnya ada karier albino, ada albino. Albino itu berarti kulitnya sudah tidak punya pigmen warna. Kalau karier albino, dia punya kulitnya punya pigmen warna, cuma dalam gennya dia punya gen yang bisa menurunkan sifat albino. Jadi misalnya ayah punya gen A besar, ibu punya A besar A kecil. Ayah tidak punya gen albino, ibunya ini karier albino, maka kemungkinan anaknya ini kita ambil gennya A, ini A besar dan A kecil, maka anaknya bisa saja A besar normal atau A besar A kecil, karier albino. Jadi si ayah normal, ibu karier albino, kemungkinan anaknya normal 50%, karier albino 50%. Yang albino tidak ada keturunan yang albino. Tapi si karier albino ini kalau dia nanti menikah dengan pasangan yang karier albino, maka dia punya kemungkinan untuk menurunkan albino ke keturunan selanjutnya. Jadi itu istilahnya ya, ada karier itu berarti bakalan punya bakat, tapi tidak ada kelainan, tapi punya potensi. Kemudian buta warna juga sama. Nah, ini. Nah, di sini, nah misalnya di sini ada contohnya di sini. Gen buta warna itu kalau bagaimana? XCB itu karier buta warna, XCB juga karier buta warna. Kalau dua-dua X ini CB, maka dia karier dia menjadi buta warna. Tapi kalau hanya satu X saja yang karier buta warna, dia hanya menjadi karier. Nah, kalau pada laki-laki ini, maka dia menjadi buta warna. Jadi kalian ingat bahwa kalau laki-laki itu X dan Y kromosomnya. Baik anak-anak semua, saya lanjutkan di potongan video kita yang sekarang ini. Mohon maaf tadi di via Zoom terjadi gangguan sinyal sehingga kita tidak bisa melanjutkan. Baik, di bagian kita kali ini saya akan melanjutkan sedikit tentang buta warna dan juga hemofilia. Nah, baik anak-anak semua, buta warna dan hemofilia. Saya sini B. Nah, yang pertama adalah penyakit buta warna. Jadi penyakit buta warna itu adalah penyakit di mana si penderita tidak bisa membedakan warna-warna, baik itu warna merah, biru atau sebagainya. Jadi dalam hidupnya si penderita buta warna ini akan merasa bahwa semua warna itu seragam saja. Nah, ini terjadi karena adanya gen
karier buta warna. Jadi gen karier buta warna ini disebabkan oleh adanya gen X karier buta warna ini. Nah, kalau seorang laki-laki dia punya kromosom XY, maka dia menjadi normal, artinya tidak menderita buta warna. Tetapi kalau dia X-nya mengandung karier buta warna Y, jadi perlu diingat bahwa kromosom yang membawa penyakit itu adalah kromosom X. Nah, dia ini menjadi laki-laki buta warna. Nah, buta warna. Bagaimana dengan perempuan? Nah, perempuan terdiri dari kromosom X dan X. Kalau kedua-dua X-nya ini tidak ada karier buta warna, dia menjadi wanita yang normal atau tidak menderita buta warna. Tapi kalau ada salah satu yang mengandung kromosom buta warna, karier buta warna seperti ini, maka dia menjadi wanita karier buta warna. Atau dia normal, secara fisik normal, cuma di gennya itu punya potensi untuk menurunkan penyakit buta warna ke keturunannya. Jadi pada wanita dengan X karier buta warna X ini salah satu saja, dia normal, cuma nanti kemungkinan bisa menurunkan buta warna ke keturunannya. Sedangkan kalau dua-duanya karier buta warna seperti ini, maka dia menjadi wanita buta warna. Nah, jadi begitu. Jadi kalau laki-laki satu saja gen X-nya mengandung karier buta warna, dia menjadi buta warna. Tapi kalau perempuan, kalau hanya kedua gen X-nya tidak mengandung karier buta warna, maka dia menjadi normal. Kalau satu saja mengandung karier buta warna, dia menjadi karier buta warna. Kalau dua-duanya mengandung gen karier buta warna, dia menjadi wanita yang buta warna. Nah, bagaimana dengan hemofilia? Hemofilia itu adalah penyakit darah yang sulit beku. Sama disebabkan oleh kromosom X yang mengandung gen hemofilia. Ini polanya sama pada seperti buta warna. Kalau pada laki-laki X-nya tidak ada gen hemofilia Y begini, dia menjadi normal. Tapi kalau X-nya mengandung gen hemofilia Y, di Y itu tidak ingat, gen Y itu tidak ada gen pembawanya, dia menjadi laki-laki hemofilia. Sedangkan kalau pada perempuan, kalau double X begini tidak mengandung hemofilia, dia menjadi wanita yang normal. Kalau X-nya salah satu mengandung hemofilia seperti ini, dia menjadi wanita karier hemofilia. Artinya dia secara fisik normal, tidak terkena hemofilia, cuma dia punya kecenderungan menurunkan hemofilia ke keturunannya. Kalau dua-duanya mengandung hemofilia seperti ini, maka dia menjadi wanita hemofilia. Baik anak-anak semua, untuk materi yang lain bisa kalian baca. Jadi untuk bab ketiga tentang pewarisan sifat kita anggap sudah cukup. Nanti di pertemuan kedepannya kita akan membahas tentang listrik statis. Terima kasih anak-anak semua. Saya akhiri. Oh ya, tetap belajar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.